Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku lagi di situ Cibulu, guys. Sekarang ibu-ibu. Sehat-sehat, semangat ya, guys. Banyak anak-anak yang mendayung ya, guys. Mudah-mudahan kalian sukses ya anak-anak. Semangat untuk belajar dayungnya ya, guys ya. Ada itu. Tuh. Semangat, semangat. Ayo, masih jauh perjalanan, masih jauh, Jalanan masih jauh. Kamari mangayuk-yuk aja kalah. Tapi masih belum ada keringat ya. Belum ada keringat ya. Wacana. Bukan keringat. Aduh ngomong cina ge naon lari-lari. Lari-lari teh bagus. Lari-lari itu bagus. Buat melenturkan otot-otot kita ya, guys. Ini nih. Iya kan cai tero. Cai galon ya tadi simpen di kiaro hamun tos ulteh. Ambil gagak. Sekarang masa kayak pernah mengi gitunya. Yuk sambil cerita lagi dong Umi. Cerita Bu. Gimana manfaatnya olahraga Umi? Pertama kita bicara tentang saraf kejepit ya. Heeh. Nah, Umi kan juga punya saraf kejepit nih. Heeh. Pinggul. Nah, Terus pinggul. Ini udah pernah ikut terapi ya, alternatif 2 kali. Nah, ya memang ada sih kerasa agak lumayan berkurang lah sakitnya seperti itu. Tapi kan Umi pikir karena di alternatif itu kan laki-laki ya, yang ngurutnya itu. Karena waktu itu Umi terpaksa kenapa ke alternatif orang laki-laki gitu kan. Karena udah nggak kuat banget, benar-benar nggak kuat, tubuh Umi tuh benar-benar sakit. Jadi Umi juga berpikir gini, kita berobat ke dokter semacam kita lahiran aja kan, ditangani seorang bidan, dokter laki-laki. Jadi ya perbandingan Umi ya seperti itu, kita kadang-kadang terpaksa gitu ya, kita butuh gitu ya. Kenapa tidak? Yang penting niat kita benar-benar sungguh-sungguh, jangan ada niat untuk macam-macam lah. Iya, itu, iya. Akhirnya udah 2 kali di alternatif, Umi putuskan untuk tidak lagi ke alternatif. Karena Umi coba 2 kali, kan masih ada kan. Iya. Akhirnya Umi tuh pernah kan waktu itu pernah kena urat kejepit juga, saraf kejepit di belah kaki. Umi tuh terapi di rumah sakit gitu kan. Terus akhirnya Umi praktekin aja di rumah. Pinggul Umi yang sakit ini, yang saraf kejepit ini, Umi praktekin di rumah sehari itu bisa 3 kali, bisa 2 kali gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Sampai saat ini lama-lama dia berkurang. Dan dibarengin sama olahraga ya Mi ya. Berkurang sakitnya. Nah, terus tapi ada syarat tertentu untuk orang yang sakit saraf kejepit itu apa aja? Pantangannya. Nah, seperti itu pantangannya gitu ya. Tapi ada satu juga bilang gini, ke alternatif dia bilang kalau untuk dipakai olahraga jalan itu bagus. Ya. Jadi kita diperbolehkan yang pinggangnya kena saraf kejepit, boleh kita untuk berolahraga, jalan sehat, jalan kaki ya. Iya. Tapi ada juga yang tidak boleh dijalankan. Kenapa ya? Kenapa ya Umi ya? Ya iya, semacam ini aja. Kita terlalu jongkok lama-lama, itu pasti akan terasa sakit bila kita bangun. Iya, itu satu, jangan terlalu banyak kita duduk di bawah. Gitu ya. Kita harus cepat posisi kita bangun gitu. Semacam kita sholat aja, sholat kan lama kan ya, iya. gitu, terasa gitu kan. Akhirnya Umi ganti
ganti posisi, duduk di atas di kursi. Gitu. Pokoknya kita harus hindarkan duduk berlama-lama. Yang pertama, ya. Jadi Yang kedua, intinya harus banyak gerak lah ya Umi, tapi pelan-pelan ya Umi ya, ya kalau itu geraknya. kalau untuk jalan ya, Iya, olahraga. Tapi yang harus dihindarkan, yang harus dihindarkan tidak boleh jongkok atau duduk berlama-lama yang pertama. Yang kedua, berat badan yang mempunyai berat badan Gemuk. terlalu gemuk harus berusaha untuk menurunkan berat badan. Nggak bagus ya buat kesehatan ya Umi ya. Terus yang ketiga, kita tidak boleh membawa beban Terlalu berat ya. terlalu berat. Kalau udah kena Saraf kejepit. kejepit. Begitu teman-teman tuh nasihat Umi, tips-tips Umi, semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Kalian bisa dipraktekin di rumah, dimanapun aja kalian bisa dipraktekin. Mau jalan santai di rumah biarin nggak apa-apa ya, yang penting kita jalan-jalan santai aja ya. Oke teman-teman, makasih. Assalamualaikum.